Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi latihan pertemuan ketiga untuk sesi kedua. Di sini kita masuk ke soal latihan 2 strip 2 di sini tentang penggajian karyawan ya. Di sini kalau kita bisa lihat di tabel masternya ada nama karyawan, golongan, status, jumlah anak, jabatan, kemudian gaji pokok, tunjangan, dan seterusnya. Nah, di sini seperti biasa ada tabel master yang harus kita isi ya. Tabel yang besar ini yang panjang ini. Kemudian di sini juga ada tabel bantu 1 yaitu tabel bantu gaji dan tunjangan. Kemudian tabel bantu 2 di sini ada tentang besar tunjangan tunjangan ya, masih tunjangan. Kemudian di tabel 3 ada tabel bantu transportasi di sini ataupun tunjangan transportasi. Nah, kemudian kita langsung saja isi kolom pertama yang harus kita isi di sini jabatan struktural, tapi biasakan kita baca dulu petunjuknya ya di sini. Nomor 1 di sini kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 maka staf, jika golongan 2 maka kasubag, jika golongan 3 maka kabag, jika golongan 4 maka direksi. 1, 2, 3, 4-nya ini pakai huruf Romawi ya, ataupun bukan angka yang biasa gitu. Jadi termasuknya dia teks, jadi harus pakai kutip. Maka rumusnya, penulisan rumusnya seperti ini. Jika golongannya sama dengan 1 ya, 1 Romawi ini, maka jabatannya adalah staff. Oke. Kemudian jika golongannya sama dengan 2, maka jabatannya adalah kasubag. Kemudian jika golongannya sama dengan 3, maka kabag atau kepala bagian. Jika golongannya sama dengan 4, maka direksi. Nah, kemudian kutip, kemudian kurung tutup sebanyak if-nya. Karena if-nya ada 4, maka kurung tutupnya pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tinggal tekan enter. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kemudian untuk gaji pokok, petunjuknya di sini kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai. Tabel 1. Berarti kalau mau munculkan gaji pokok di sini berarti ambil tabel bantunya yang ini ya. Dan yang diambil itu kolom kedua kalau kita mau munculin gaji pokok. Berarti rumusnya di sini karena bentuk tabelnya seperti ini, baca tabelnya ke bawah berarti rumusnya adalah VLOOKUP ya di sini. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini ada lookup value. Lookup value-nya berarti nginduknya kemana? Di sini yang kita bisa lihat nginduknya ke golongan ya. Ke golongan. Kemudian titik koma. Tabel array-nya kita blok. Kemudian jangan lupa kita tekan F4 supaya nanti ketika kita drag tidak ikut bergeser. Kemudian titik koma. Kolom indeksnya kolom kedua untuk mengambil gaji pokok. Berarti titik koma 2, titik koma 0 supaya nggak error ya. Kurung tutup. Enter. Nah, kita tinggal drag ke bawah. Oke. Kemudian kita tinggal rubah ke accounting. Kemudian tunjangan istri di sini ya, tunjangan istri. Tunjangan istri diberikan jika diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Jadi untuk kolom tunjangan istri ini merupakan gabungan dari rumus VLOOKUP dan if ya. Jadi yang kita kerjakan if-nya dulu. Jika statusnya sama dengan nikah ya, maka mendapatkan tunjangannya. Maka VLOOKUP, lookupnya ke golongan, titik koma, kemudian tabel array-nya kita blok, kita tekan F4, titik koma,
Nah, untuk memunculkan tunjangan istri, maka kita ambil kolom keempat ya di sini. Titik koma 4, titik koma 0, kurung tutup. Kemudian enter. Iya, kurung tutupnya kurang ya, kurang satu kali di sini. Kurung tutup. Kemudian enter. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Nah, kenapa di sini ada false? Ini sebenarnya tidak salah, tetapi hanya belum didefinisikan. Nah, supaya yang false ini bisa didefinisikan, maka kita tambahkan titik koma 0 setelah kurung tutup yang warna merah ini atau setelah kurung tutup VLOOKUP ini. Kemudian kita enter kembali dan kita drag. Nah, maka yang tadinya false berubah menjadi 0 isinya ya. Jadi sudah didefinisikan. Yang false tersebut adalah bagi mereka yang belum menikah. Jadi karena yang belum menikah itu tidak didefinisikan sebelumnya, maka tinggal diberikan saja titik koma 0 setelah kurung tutup VLOOKUP-nya, seperti itu. Kemudian kita tinggal rubah ke akunting. Nah, untuk mengisi tunjangan anak di sini ya, tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan. Jika anaknya kurang dari 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anaknya. Nah, kan di sini ada di tabel bantu ada tunjangan anak. Jadi berapapun jumlah anaknya akan dikalikan ke tunjangan anak sesuai dengan golongannya, golongan berapa. Kemudian jika lebih atau anaknya lebih dari 3, maka tunjangan anak dikalikan 4 ya. Mau anaknya berapapun, mau 5, mau 4, mau 6, mau 7 sampai ke sana, maka tetap yang dapat tunjangan itu hanya 4 orang anak, seperti itu. Maka untuk penulisannya itu gabungan antara if dan lookup ya, masih sama. If and ya di sini. Karena ada 2 kriteria. Jika statusnya sama dengan nikah dan jumlah anaknya kurang dari sama dengan 3, kurung tutup. Nah, kenapa harus dikurung tutup? Karena maaf ya, di sini ada rumus n yang terlewat. If and jika statusnya sama dengan nikah ya, dan jumlah anaknya kurang dari sama dengan 3, maka ya, jadi kalau sudah memenuhi persyaratan, kita langsung isi dengan jawabannya. Jadi jumlah anak dikali ke tabel yang tadi, tabel besar tunjangannya ya, VLOOKUP, titik koma golongan, kurung buka, golongan, titik koma, tabel lainnya kita blok, kemudian F4, titik koma. Untuk mengunculkan tunjangan anak di sini kan kolom ketiga ya, titik koma 3, titik koma 0, kurung tutup. Nah, ini baru if yang pertama. If yang persyaratannya sudah menikah dan anaknya kurang dari 3, maka dia mendapatkan tunjangan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kan di sini ada persyaratan yang kedua di sini. Kalau anaknya lebih dari 3, maka tunjangan anaknya hanya 4, meskipun anaknya misalkan ada 5, ada 6. Jadi yang dapat tunjangan itu hanya 4, yang 5 dan 6-nya tidak dapat tunjangan. Maka kita teruskan di sini dengan if yang kedua. Jika dan ya, statusnya sama dengan nikah dan jumlah anaknya lebih dari 3 ya, kurung tutup, maka 4 dikali VLOOKUP, lookup value-nya ke golongan, titik koma, tabel array-nya diblok lagi, kemudian di F4, titik koma, kolom ketiga, titik koma, 0, kurung tutup. Nah, kemudian tambahkan kurung tutup lagi sebanyak 2 kali untuk menutup rumus if-nya, karena if-nya ada 2, itu 2. Kemudian enter. Kemudian kita tinggal coba drag terlebih dahulu apakah jawabannya benar. Nah, di sini masih ada yang false. Diulangi lagi, kalau yang false itu tidak salah ya, tapi dia belum didefinisikan karena yang menjadi persyaratan di if ini hanya mereka yang sudah nikah. Nah, di sini kan terdapat yang belum menikah, maka ini belum terdefinisikan
Maka kita tinggal menambahkan titik koma 0 setelah kurung tutup yang VLOOKUP terakhir ini, titik koma 0 di sini. Kemudian enter. Kemudian kita drag lagi ke bawah, maka otomatis yang false tadi akan berubah menjadi 0. Nah, kemudian untuk tunjangan struktural di sini, tunjangan struktural diisi berdasarkan fungsi baca tabel. Nah, kita bisa lihat di sini tunjangan struktural itu kan ada di tabel yang 2 ya, tabel bantunya. Maka untuk pengisiannya kita langsung saja pakai rumus HLOOKUP. Karena kita bisa lihat secara kasat mata di sini bahwa tabelnya ya miring ke samping, urutannya ke samping, berarti ini adalah HLOOKUP. HLOOKUP, lookup value-nya tetap ke golongan, kemudian titik koma. Nah, tabel array-nya kita blok alias tabel bantu yang ini. Kemudian kita F4, kemudian titik koma, baris ke-2 ya. Untuk munculkan tunjangannya di sini kan baris kedua. Oh, maaf, bukan ke golongan tapi ke jabatan ya. Kita bisa lihat di sini ke jabatan di sini. Berarti ininya ya, kita ubah yang G7 ini kita arahkan ke ya udah G7 ya. Kemudian titik koma 2 titik koma 0 kurung tutup. Nah, di sini tunjangan strukturalnya sudah terisi. Kemudian tunjangan transport sama ya, nyinduknya di sini ke nama jabatannya. Berarti sama HLOOKUP ke jabatan titik koma, tabel array-nya kita blok F4 titik koma baris ke-2 titik koma 0 kurung tutup. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk total gaji, berarti kalau total gaji itu penjumlahan semuanya ya. Total gaji adalah penjumlahan gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak dan tunjangan struktural. Oke. Kita tambahkan di sini gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak ditambah tunjangan struktural. Nah, kalau tunjangan transport kan berupa barang ya, jadi tidak bisa dijumlahkan. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ada isian untuk menghitung total berapa golongan 1, berapa golongan 2, berapa golongan 3, berapa golongan 4. Di sini kita menggunakan rumus SUMIF ya. SUMIF. Kemudian di sini ada rank. Ranknya kita nyinduknya ke golongan ya, ke golongan. Kemudian kita blok karena yang akan kita jumlahkan itu adalah total gajinya, maka kita blok sampai total gaji. Kemudian di F4, kemudian titik koma, kemudian isi kriterianya. Di sini kan kriteria yang pertama adalah golongan 1, berarti tinggal kutip 2, 1. Kemudian titik koma lagi. Kemudian ada sum rank di sini. Sum rank itu mana yang akan kita jumlahkan? Karena yang akan kita jumlahkan adalah total gaji, maka di blok di sini hanya total gajinya ya. Kalau tadi ranknya itu semua dari kriterianya sampai mana yang akan kita jumlahkan. Nah, kalau sum rank itu hanya area yang akan kita jumlahkan saja. Nah, karena yang akan kita jumlahkan adalah total gaji ya total gaji yang di bloknya. Kemudian kita F4 kurung tutup. Maka ada isinya di sini ya. Untuk total golongan 1 di sini jumlahnya 4.050.000. Nah, kemudian kita drag saja karena rumusnya sama. Nah, tinggal kita rubah saja kriterianya ya. Jadi 2. Kemudian di sininya jadi 3. Kemudian yang terakhir ini jadi golongan 4. Golongan 4. Nah, oke ya di sini. Nah, tabelnya sudah kita isi di sini semua ya. Tapi di sini mungkin ada permintaan lagi dari soalnya. Katanya di sini buatlah grafik dari tabel di atas. Grafik gaji pokok dan total gaji yang diterima oleh masing-masing pegawai ya. Berarti gaji pokok dan total gaji. Berarti di sini harus nambahin satu baris dulu ya, satu baris di sini. Nah, kemudian kita kasih judul saja di sini golongan. Kemudian di sini total gaji, di sini gaji pokok. Oke.
Kemudian kita kasih border, all border. Kemudian kita rapikan sedikit di sini, di bold. Kemudian kasih warna yang lebih gelap. Oke. Kemudian kita samakan aja di sini mungkin ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sum if lagi di sini. Sum if, hitung dulu yang gaji pokoknya. Sum if berarti dari golongan sampai ke gaji pokok saja. Kemudian F4 titik koma kutip kriterianya alias golongannya, kemudian sum rank-nya yaitu gaji pokoknya. Kita blok, kemudian F4 kurung tutup. Oke. Kita drag ke bawah, tinggal ubah seperti tadi, ininya jadi golongan 2, kemudian yang ini jadi golongan 3, kemudian yang ini jadi golongan 4. Oke, tinggal kita rapikan, kita bold, kemudian kalau bisa mungkin kita akuntingkan saja ya di sini. Oke. Nah, tabel ini ya akan kita jadikan sumber untuk membuat grafik. Nah, caranya kita blok dulu area ini. Jadi grafik itu tidak bersumber dari tabel yang banyak ya. Jadi grafik itu sumbernya itu dari data yang sudah diringkas atau dirangkum ya. Misalkan dari total gaji, jadi hasil totalnya aja gitu, ataupun resumenya lah gitu. Kita blok area yang akan kita buat grafik, kemudian kita klik insert, kemudian kita tinggal pilih grafiknya di sini. Nah, mungkin saya akan pilih yang grafik kolom aja ya, yang 3D di sini. Nah, seperti ini sudah langsung bisa terlihat ya, mana yang untuk yang biru ini adalah total gaji, kemudian yang gaji pokok ini yang merah ini adalah untuk gaji pokok. Jadi bisa kelihatan di sini perbandingannya. Kemudian teman-teman bisa memilih sendiri ya tipe chartnya ataupun desainnya ataupun stylenya seperti apa. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri. Kemudian kita tempatkan dulu ke bawah ya, geser ke bawah di tempatnya. Nah, di sini. Kemudian kita rubah ya untuk titelnya di sini jadi grafik gaji karyawan. Nah, TX misalkan kayak gitu. Nah, sini ya. Minimal grafik itu mungkin seperti ini jadi bisa kebaca. Kemudian kalau kita mau tambahin misalkan di sini ya ada data label. Nah, bisa lebih spesifik lagi, kita bisa baca di sini. Oh, ternyata untuk yang total gaji golongan 3 itu total gajinya itu 12.250.000. Nah, gitu. Oke, satu lagi di sini ada grafik lagi. Buatlah grafik total gaji ya yang diterima oleh masing-masing menggunakan model pie atau model lingkaran ya di sini. Berarti kita blok lagi. Nah, dua kolom ini karena tadi dari permintaan soalnya hanya golongan dan total gaji. Kemudian kita insert, kemudian kita pilih yang bentuknya pie, berarti yang ini ya. Kita cari bentuknya mungkin yang 3G aja. Nah, di sini. Kemudian kita bisa tambahkan data label di sini. Nah, ya. Kemudian kalau stylenya teman-teman bisa rubah sesuai dengan selera teman-teman ataupun yang bisa dibaca. Yang penting grafik itu adalah sajian data yang berbentuk grafik dan bisa dibaca gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian kita bisa geser ke bawah di tempat yang tadi diinginkan di soalnya di sini ya. Nah, kelebihan. Nah, di sini. Kemudian tinggal tambahin di judulnya di sini grafik total gaji ya, PT X kayak gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.